Oke teman-teman, kembali lagi di Home Property, jual beli properti tanpa tapi tanpa nanti. Sekarang pokoknya ya. Kali ini saya sudah ditemani oleh seperti biasa, Cuk Ricky. Oke, kita sekarang ada di Laguna Hill Resort. karena ini deket banget sama Malioboro. Kalian harus liatin rumah sekarang ini ada di tengah kota, cuma 15 menitan dari Malioboro. Of course, dan fasilitas umumnya juga cukup lengkap. Ada kolam renang juga ya di sebelah sana kolam renangnya. Teman-teman bisa berenang di sini ya, dan pokoknya asik banget kalau teman-teman tinggal di rumah ini. Langsung aja kita review rumahnya sekarang juga. Ayo. Wah, sudah masuk rumahnya ini. Kita review bagian bawah dulu. Bentar. Oke. Ini baru masuk aja udah disambut dengan AC yang sepoi-sepoi. Iya, betul sih. Belakangnya ada taman-tamannya, ada Lukisan arwananya. arwananya. Itu yang bikin suasana jadi homey banget. Ya, dan ini adem banget. Sebelah kanan langsung kamar. Kayaknya mending aku tidur aja. Oke, aku review bagian bawah rumahnya ini. Oke, silakan bapak-bapak. Saya tidur. Oke lah, kita mulai dari depannya dulu. Ya, seperti biasa bagian depan rumah itu bagian paling signifikan yang harus di-review ya. Dan ketika masuk ke perumahan ini kita disambut langsung oleh security yang mengamankan rumah ini 24 jam ya. Terus untuk bagian perkabelan, rumah ini itu sudah kabel bawah tanah, jadi nggak ada kabel-kabel di atas lagi ceritanya ya. Dan untuk penerangan jalan pun juga semuanya kabelnya di bawah tanah, termasuk juga kabel internet, semuanya sudah di bawah tanah. Nah, kita ke sini ya. Penghubung antara jalan dengan rumah itu rata ya, dan ini langsung nggak ada batasan sama sekali, nggak ada lekukan-lekukan itu juga nggak ada. Ini untuk pavingnya juga sudah motif, dan motifnya ini beda dari motif-motif yang lainnya. Rumah percontohan ini untuk airnya menggunakan PDAM, dan untuk listriknya ya jelas PLN ya. Untuk meteran listriknya ini unik karena meteran listriknya itu ditaruh di sana ya. Jadi satu perumahan ini sudah dikumpulkan semuanya di sana dan juga di sana. Nah, itu menimbulkan pertanyaan gini. Lah kalau meterannya itu jauh, nanti ngisinya gimana? Untungnya setiap kali ada notifikasi bahwa listriknya itu mulai habis ya, Pak Satpamnya ngasih tahu ke penghuni rumah, lalu penghuni rumah tinggal beli, kasih tokennya ke Pak Satpamnya, dan yang isi itu Pak Satpamnya. Jadi kita nggak perlu repot, itu enaknya tinggal di rumah ini. Gitu. Oke, langsung kita masuk ke ruang bagian tengah ya. Ya, masuk ke rumah ini pun kita langsung disuguhi dengan konsep terbuka ya. Kita masuk ke ruang tamu. Nah, ruang tamu ini langsung terhubung dengan ruang keluarga sekaligus ruang makan, dan di belakang dari ruang makan ini ada taman yang ini ada partisi dari antara taman dalam rumah dengan taman di luar. Teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini itu taman luar, dan taman luar ini tertutup ya. Ini ada partisi pintu geser dengan menggunakan kaca ya, yang cukup tinggi banget. Ini kalau diperkirakan tingginya ya 3 meter lebih ya, 3 meter lebih. Ini bagian sini dikasih batu-batu ya. Ini batunya juga batu halus, bukan batu kasar kayak gitu. Terus di sini ada aksen-aksen semen yang cukup menambah kesan kenyamanan di rumah ini ya. Terus kita lanjut ke sana. Ini
tamannya langsung terhubung dengan area taman di luar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka berkebun ya, di sini itu cocok banget untuk teman-teman jadikan tempat untuk berkarya gitu. Ini langsung terhubung di halaman luar dan ya, kita bisa menikmati indahnya perkebunan di dalam rumah yang tidak begitu luas ini gitu. Ya, kita langsung explore di bagian tengah dan juga dapur ya. Oke, di bagian dapur ini langsung terhubung dengan carport ya. Jadi kalau kita lihat di carport ini sebenarnya cukup untuk 2 mobil ya. Terus kita bisa langsung punya akses dari carport ke ruang tamu atau dari carport langsung ke dapur kalau misalnya kita habis keluar itu tiba-tiba haus ya, kita langsung bisa ke dapur kayak gitu. Nah, di dapur ini rumah ini belum full furnish, tapi kalau teman-teman mau tambah paket-paket full furnishnya itu ada, bisa ya, teman-teman bisa request dan harganya itu juga nggak terlalu mahal dibanding dengan total keseluruhan harga rumah ini, cuman nambah sedikit saja gitu ya. Nah, ini perhatikan teman-teman, untuk misalnya teman-teman mau pakai tambah full furnish, teman-teman bisa request juga untuk merek-merek dapurnya ya. Yang jelas untuk tipe percontohan ini dapurnya itu ada kompornya ini dari Linea, terus di sini sudah ada exhaustnya juga. Ini ya detail-detail untuk untuk rak-rakan seperti ini penting ya, dan ini sudah soft opening juga ya. Ini juga sudah ada. Kalau kita lihat dari landscape dapurnya di sini, itu sebenarnya nggak begitu luas ya. Ini lebar cuman 1,5 meter sampai 2 meteran. Dan ini sudah dikemas cukup asik ya, cukup enak untuk teman-teman pakai dapur ini. Itu nggak terlalu luas, tapi juga sudah cukup untuk dinikmati. Gitu. Kita langsung coba masuk ke sebelah dapur. Di sebelah dapur ini ada kamar mandi. Ya, ada kamar mandi. Kita masuk ya. Nah, ini kamar mandi ini nggak terlalu luas dan juga bukan kamar mandi utama juga, karena di sini ada toilet. Kalau kita mandi ya pakai shower biasa seperti ini. Terus di sini sudah ada exhaustnya juga ya. Ini juga kebetulan kamar mandi ini posisinya lebih bawah karena di atas ini ada tangga untuk naik ke lantai 2. Oke, dari kamar mandi kita langsung pindah ke ruang tamu ya. Dan untuk di ruang tamu juga ini cukup lega. Jendelanya cukup lebar ya, ditambah di situ sudah langsung disediakan AC yang memberikan kesan kalau kita duduk di sini itu anginnya sempoi-sempoi banget dan cukup menyegarkan. Nah, untuk kamar tidur di rumah ini itu ada 3 kamar tidur. Pertama di lantai 1 ini ada master bedroom ya, dan di atas ini ada 2 kamar tidur. Kita review yang kamar tidur yang kebetulan teman saya tadi sudah tidur di situ karena semalam habis begadang ya, banyak sekali pekerjaan dia. Oke, kita langsung saja masuk ke kamar master bedroomnya. Bro, nyaman banget kayaknya ya tidurnya. Iyalah, ini aduh pemandangannya tuh kalau bangun tidur dengan vibe taman di Careford, terus kamar mandinya, wah gede banget. Kamu liatin deh lampu tidurnya. Iya, keren banget, gede banget ya. Gimana? Coba dong ceritain kamar Jadi pertama ini. aku udah tidur cukup lama di sini ya, ketiduran karena nyaman banget kamarnya. AC-nya udah ada,
Terus carportnya langsung kelihatan dari sini ya, dengan view taman dengan kaca yang besar. Dan kita coba lihat kamar mandinya. Kamar mandinya cukup besar dengan pencahayaan yang cukup proper gitu ya. Ini ada kamar mandi yang nuansanya masih proper untuk perumahan ya, karena di belakang itu dia dikasih pencahayaan yang bagus ke arah taman. Nah, untuk kamar ini master room-nya dengan lemari kaca yang langsung nyatu. Jadi biasanya kalau kita di rumah itu beli-beli kaca gitu ya, ini langsung nyatu sama lemarinya, dan akses lemarinya ini di depannya semuanya kaca. Ini cukup gede lemarinya, dan itu pas banget posisi lemarinya di samping kamar mandi, jadi nggak ganggu ruangan yang lain. Ini epic banget spot-spotnya. Dan karena di rumah ini ada 3 kamar, kayaknya lebih baik kita lihat 2 kamar yang di atas kayaknya. Yuk. Oke, setelah master room, kita naik ke atas karena di atas ada 2 kamar lagi tadi, ditambah dengan ada ruang kerjanya. Ayo kita ke atas. Wih, mana kerja dia? Oh iya dong, di sini tempat kerjanya nyaman. Di situ ada kaca ya, dan ini menambah kesan luas tempat kerja ini. Padahal luasnya itu cuma 2,5 kali ya 3 meter ke sana, tapi udah ke makan ini, jadi nggak full sebenarnya. Tapi ini saya nyaman banget kerja di sini. View depan rumah juga kelihatan. Well, saya suka rumah ini. Bentar. Aku mau ke kamar. Terus kalau tembok semua kayak gini, aku lewat mana ya? Nah, kalau mau ke kamar itu, nah ini uniknya karena ini apa ya, ketinggian antara kamar sama kantornya itu nggak sama ya. Ketinggiannya itu dia lebih rendah, terus kamarnya itu lebih tinggi. Jadi kalau mau ke kamar ya, ada pertigaan ini, ada pertigaan di sini. Ini naik 2 tangga. Nah, kalau di sini ini tangganya lebih banyak. Jadi kalau mau ke kamar ya kita tinggal jalan ke sini, naik lebih tinggi, dan voila. Ini ruang keluarga yang ada di lantai 2. Nah, menurutku luas Berarti sih. di rumah ini Ya. abis bangun tidur gitu ya, bisa langsung kerja Iya, betul. dan nggak keganggu sama Keluarga yang Lagi. lagi bercengkrama di sini. Kalau kita punya anak-anak main di sini, nonton TV di sini, kita mau bermalas-malasan di sini. Oh. Ini aksen ini ya. Ini Oh, batu gitu. sih, batu alam kayak gitu-gitulah ya. Terus ditempel di sini. Biasanya sekat-sekat kalau kita di rumah itu seperlunya ya. Tapi ini sekatnya tembok. Mungkin dia developernya gitu mikirin karena di sebelah itu ruang kerja, biar nggak berisik sama ruang keluarganya. Karena di sini juga ada TV ya. Jadi ya mereka kepikiran loh untuk bikin ruang kerja yang kedap gitu. Dan ini tuh rapi banget loh ya. Ini nggak Ya. ada semennya sama sekali. Dan jaraknya itu benar-benar dibikin kayak bangun candi, Oke. iya kan? Makanya saya pikir tadi ini Presisi banget. bata ringan ya. Iya. Karena bentukannya presisi kayak bata ringan gitu. Tapi ini Iya. ternyata ya sejenis batu alam gitu. Oke. Ini. Ruang keluarganya cukup besar, open. Ruang keluarga cukup besar dan jendelanya juga besar. Di sini bisa dibuka loh. Yap. Nih, ya. Jadi kalau nggak cuma proper terhadap pencahayaan, ini tapi juga udaranya juga udara, bisa masuk dari sini. Dan dia sirkulasinya masuk ya. biasanya sirkulasi udara kita taruh di atas. Mungkin itu akan jadi masalah untuk kita bisa buka dan segala macam. Dan sirkulasi udara yang dari atas itu biasanya tidak cukup proper karena
terlalu tinggi, Iya. sedangkan kita di bawah. Nah, ini sirkulasi udaranya malah di bawah. Ini motif kayu ya. Padahal ini aluminium. Jadi saya kayaknya mau mengadopsi motif kayu ini di rumahku sendiri deh. Ini. Asik Oke. ini. Oke, yuk kita masuk ke kamarnya. Kamar pertama di lantai 2 itu single bed. Ya, tapi balik lagi. Kalau tadi si Coardi bilang, itu batunya kayak bangunan candi. Di lantai ini, di kamar ini, aku baru sadar karena konsep perumahan ini emang kecandi-candian gitu ya. Kelihatan dari aksesoris yang ditaruh, terus lukisan yang dipakai, emang ini rumah mewah sih dengan harga yang proper bahkan. Jadi ya, kamar dengan single bed tapi ada table-nya, jadi bisa taruh alat-alat rias dan sebagainya, dengan lemari papan solid ya. Lemarinya ada di atas 3, ada di sini juga, dan ini kayu solid, bukan lemari yang dijual di pasaran gitu ya. Dan kamar kedua itu ada di sebelah kanan. Nah, sebelum kita masuk ke kamar kedua, di sini ada kamar mandi di antara kedua kamar. Di mana kamarnya ini? Lagi-lagi yang menarik dari kamar mandi di perumahan ini, ukuran, desain gitu ya, itu sama. Biasanya di perumahan-perumahan sebelumnya, kamar mandi di master room itu lebih besar. Tapi di perumahan ini, di rumah ini, kamar mandi yang bukan master bedroom pun itu sama besarnya. Dan sirkulasi udara dan pencahayaannya tertata dengan baik. Ya, developernya pinter banget deh. Kamar yang kedua di lantai 2 ini ditaruh single bed, tapi ini cukup besar. Kalau boleh saya bilang, ini kamarnya ukuran master bedroom yang tadi di bawah. Dan teman-teman bisa kalau mau ganti single bed ini jadi double bed. Cukup proper karena masih banyak space-nya, dan lemarinya solid dengan meja rias kaca yang besar gitu ya di depan meja. Terus tidak cuma itu, ini bisa langsung kita lihat dengan membuka kaca, dan itu langsung view-nya keluar hijau-hijau gitu ya. Biasanya kalau di perumahan-perumahan yang biasa, bedroom yang nggak master bedroom itu nggak dapat hijau-hijaunya. Nah, di rumah ini tetap dapat hijau-hijaunya, tetap ada pencahayaannya yang bagus, sirkulasi udara yang bagus. Ini kelebihan dari rumah ini. Kayaknya kalau boleh dipilih, rumah ini rumah yang proper secara desain dan penataan ruangnya ketimbang rumah-rumah yang sebelumnya pernah kita review. Baju renang nggak? Ada di rumah. Oh, di rumah. Iya. Repot sekali kita harus pulang ngambil baju renang Anda ya. Ya udah, daripada kita penasaran, karena katanya kolam renang di sini ada buat anak-anak, ada buat dewasa juga. Berarti kolam renangnya cukup gede. Iya. Tadi aku udah lihat nih, lewat drone itu cukup gede. Oke, ayo kita ke sana. Yuk. Kucing oranye. Ini pasumnya. Ya. Oh, nah ini
renangnya ini. Kolam anak Sama kolam dewasa. 0,55 meter. Kolam 0,55. dewasa 1,35 meter. Iya, Ya, 1,5 meter cukup lah. dalam untuk kolam dewasanya. Buka setiap hari jam 6 sampai jam 6. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Teman-teman udah bisa, kalau tinggal di perumahan ini, bisa renang dengan kolam yang Luas luas sekali sih. seperti ini. Ini perumahan dengan kolam yang luas ya. Dan konsepnya, futuristiknya oke. Karena balik lagi, perumahan ini ternyata didesain oleh salah satu Developer terbaik di Indonesia. dan desainnya dilakukan oleh seorang arsitek, salah satu arsitek terbaik di Indonesia. Betul Makanya sekali. ini bukan kaleng-kaleng ya dari konsep dan bangunannya. Dan bukan cuma bukan cuman kolam renang saja ya, tapi di sini kita dapat rooftop. Jadi kalau mau barbecue di atas juga boleh ya. Terus Yap. kalau mau ngopi-ngopi di atas itu juga boleh, dapat view yang cukup luas juga karena ini daerahnya persawahan. Teman-teman bisa lihat footage drone-nya. Kalau aku tinggal di sini, setiap hari aku bakalan mandi di sini sih, karena kolamnya Luas bro, ini luas banget kalau mau dan balapan panjang. renang. Jadi kalau teman-teman suka renang, ini buat latihan renang proper banget. Yuk, Yes. kita coba lihat kamar mandi di kolam renangnya. Biasanya ya, perumahan-perumahan itu yang punya fasilitas umum. Kamar Kolam- mandinya itu nggak terurus. Ya, Iya. itu yang aku maksud. Jadi kita coba lihat kamar mandi di perumahan ini. Oke. Di fasilitas umumnya yang kayak apa. Wow. Ini kamar mandinya cukup proper, bro. Untuk Iya. kamar mandi di fasilitas umum. Dan bahkan di kamar mandi ini, di depannya wastafelnya gede banget. Kacanya juga cukup gede, bahkan lebih gede dari Yang di dalam. yang di rumah. Ya. Iya, betul. Dan untuk kamar mandi di sini juga bersih, not bad ya. Ini cukup luas juga. Terus untuk shower, ini niat banget bangunnya. Dikasih partisi juga loh, dikasih partisi kaca lagi ini. Ya, pintu geser kayak gini. Wah, ini niat banget sih. Ya, ini klosetnya juga. Nah, yang saya juga ada cantolannya karena ini cantolannya cukup kuat ya. Jarang-jarang loh ada developer yang ini kalau di kamar mandi umumnya itu dikasih cantolan yang sekuat ini. Karena bahkan cantolannya itu nggak bisa bertahan lama kalau di fasilitas umum gitu. Biasanya sudah tinggal satu atau berapa gitu. Kalau mau cantol-cantol handuk atau pakaian basah itu kan ini ya kayak bingung gitu loh. Kalau mau cantol-cantol AWW, Dede Gemes, Gampang lah ya. Mendes-mendes gitu ya. Ya karena bahasanya udah cantol-cantol ya. Jadi kayaknya mending kita closing aja. Mau closing di sini atau di sana karena sayang ya view-nya bagus banget. Ya, Kolamnya. kayaknya Kayak harusnya- closingnya di sini ya. Closingnya di sini aja. Iya. Kayak gini. Nah, Nah. ini biar enak ya guys. Biar kalian nggak kebayang-bayang cantolan terus ya. Mentang-mentang kamar mandinya bagus banget, dia sampai detail banget review cantolannya gitu ya. Harus Jadi- kayak gitu. Cuma kamar mandinya biasa aja. Kalau kamar mandinya biasa aja, aku nggak bisa review yang sebagus itu sih. Karena yang di notice itu ada pintunya ya, partisinya, sama cantolannya itu tadi. Oke. Gitu. Jadi gitu guys. Jadi intinya permainan ini proper banget buat ditempatin 15 menit dari Malioboro, terus 3 menit dari Ring Road Selatan. Iya, kalau Jadi teman-teman kalau lihat, mau muterin Jogja itu gampang banget, tinggal keluar perumahan terus 3 menit udah bisa muterin Jogja tanpa macet. bahkan nggak perlu sampai 3 menit, sampai ke Jalan Bantul ya. Oh, Jalan Bantul cuma berapa ratus meter? Iya. Kalian bisa lihat di footage drone tadi ada Jalan Bantul di situ. Dan tidak begitu jauh. Oke, makanya kalau kalian udah nonton video ini sampai selesai, jangan lupa datang langsung dan hubungi kontak di bawah untuk langsung
lihat show unitnya. Karena unitnya terbatas ya. Yes, betul. Unitnya terbatas, cuman ada beberapa saja yang siap huni. Gitu. Ya, kurang lebih ada 3 rumah yang siap huni. Dan ini terbatasnya nggak cuma siap huninya yang terbatas, tapi emang perumahan ini udah 95%-nya udah laku. Jadi teman-teman harus segera ke sini biar bisa nikmatin kolam renangnya. Harganya berapa? 2M. Ya, 2,1 M, dan teman-teman kalau mau tambah furnish ya, tinggal tambah 300 juta saja. Gitu. Ya, 2,1 M untuk 15 menit ke Malioboro. Ini Jogja, bro. Itu harga yang proper banget. Betul. Tunggu apa lagi? See you in the next video. Kita Bye-bye. nggak usah ngomong banyak lagi. Kalian Yeah. nggak usah ngomong banyak lagi. Langsung kontak di bawah aja. Langsung Untuk lihat show unit. Ayo, berenang. yuk. Ya.